Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Benua Penciptaan, Keluarga Lei. Sebagai keluarga yang berafiliasi dengan Alchemist Guild, area inti dari badai baru-baru ini di Benua Penciptaan. Keluarga Lei saat ini telah mengumpulkan banyak pembangkit tenaga listrik. Selain keluarga Jin, yang telah dihancurkan oleh Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik dari 3 keluarga Mushuiwo telah berkumpul di keluarga Lei, karena keluarga Lei adalah Xiao Yan yang tiba di keluarga mereka cara untuk pergi. Silakan cari untuk melihat yang paling lengkap. Novel yang paling cepat diperbarui. Hanya dengan memblokir Xiao Yan dari keluarga Lei, mungkinkah mencegah keluarga mereka dihancurkan? Oleh karena itu, kali ini menderita bencana genosida, ketiga keluarga ini dapat dikatakan semua elit. Beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi telah berkumpul di kota ini, dan bahkan persekutuan alkemis telah mengirim beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat penyembahan untuk menjaga di sini. Namun, orang-orang ini hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk melindungi Zhao Yunming. Tentu saja, bisa membunuh Xiao Yan juga bagus. Namun, mengingat apa yang mereka lakukan saat ini, membunuh Xiao Yan menjadi tidak berarti. Selama urusan mereka berhasil, tidak masalah apakah Xiao Yan mati atau tidak. Dengan masuknya banyak pembangkit tenaga listrik, keluarga Lei hari ini telah menjadi tembok yang tak tertembus. Orang luar tidak bisa masuk sama sekali. Tentu saja, Xiao Yan, yang awalnya diharapkan, tidak muncul. Namun, semua orang tahu bahwa Xiao Yan tidak akan pernah berhenti. Dari Sekte Suehe hingga keluarga Jin, dapat dilihat dari kekejaman serangan Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak akan pernah menyerah dengan mudah. Dan saat ini, ada aula samping keluarga Lei. Patriark Jin, maafkan aku tidak bisa membiarkanmu masuk tanpa izin. Pada saat ini, sudah ada 2 orang di depan Jin Tianen yang menghalangi jalannya, tetapi 2 pembangkit tenaga listrik tingkat raja yang abadi ini sedikit cemberut. Di depan mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, pembangkit tenaga listrik seperti itu dapat menamparkan mereka sampai mati dengan satu tamparan. Namun, ketika mereka memikirkan perintah Patriark, mereka harus menggigit peluru dan menghentikannya saat ini. Jika Jin Tianen benar-benar diizinkan masuk, nasib mereka pasti tidak akan lebih baik. Pergi, Jin Tianen memandangi 2 raja abadi di depannya, dan sudah ada gelombang kemarahan. Seluruh keluarga telah binasa, saat ini, dia tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Ketika dia menjadi gila, dia takut pada dirinya sendiri. Belum lagi 2 orang tingkat raja abadi berdiri di depannya, bahkan jika dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat agung abadi, dia juga akan menerobos masuk. Bukankah Xiao Yan menghancurkan seluruh keluarga Jin? Lalu dia ingin putri Xiao Yan membayar mahal, sehingga dia tidak bisa bertahan atau mati. Patriark Jin juga pemimpin klan, mengapa mengganggu kita berdua? Kedua penjaga tingkat raja abadi itu sedikit tidak berdaya. Pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi yang bermartabat, tetapi melakukan hal seperti itu terlalu tidak proporsional. Namun, mereka tidak tahu bahwa Jin Tianen sekarang hampir menjadi liar. Identitas dan keraguannya telah dibuang. Saat ini, hanya ada satu keinginan, dan itu adalah balas dendam. Selama itu bisa membalas dendam pada Xiao Yan, semuanya baik-baik saja. 2 bajingan di depannya memblokirnya lagi, dan dia sudah cukup. Dia menamparkan 2 orang di depannya dengan tamparan dan mengirim mereka terbang, dan kemudian berjalan menuju bagian dalam aula samping selangkah demi selangkah. Di aula bagian dalam ini, ada lapisan penghalang pertahanan energi, yang tidak dapat dibuka oleh orang biasa sama sekali, tetapi itu tidak ada artinya bagi Immortal Supreme, dan mudah dipatahkan. Pada saat ini, sudah ada seseorang yang duduk di aula besar ini. Gaun merah panjang membungkus tubuh bergelombang, dan rambut hitam panjang tersebar di belakangnya, memberi orang rasa pesona. Ini adalah kecantikan yang tiada taranya, mewarisi pesona dan kedewasaan ibunya. Bahkan Jin Tianen berhenti sejenak saat melihat pemandangan ini. Namun, dia dengan cepat dipenuhi amarah, dan semangat juang yang ganas terbang ke arah Xiao Xiao dan berkata, Xiao Yan menghancurkan klan saya, hari ini, saya akan menggunakan darah Anda untuk memberi penghormatan kepada semangat klan kami di langit. Jin Tianen tiba-tiba bergegas masuk seperti orang gila, Xiao Xiao juga terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, dan tidak ada cara untuk menahan serangan itu. Namun, fakta bahwa ki pertempuran Xiao Xiao sekarang disegel, bahkan jika dia tidak disegel, sulit untuk menahan serangan dari pembangkit tenaga listrik tertinggi yang abadi. Pada saat ini, cambuk panjang melilit tubuh Xiao Xiao, dan dengan tarikan lembut, tubuh Xiao Xiao ditarik ke samping, dan serangan Jin Tianen langsung menghancurkan setengah dari istana. Dan Jin Tianen melihat sosok yang tiba-tiba muncul, mengerutkan kening, tetapi setelah merasakan kekuatan pihak lain, dia menunjukkan sedikit kedinginan, kamu mencari kematian. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi, dia ingin membunuh seseorang, tetapi sebenarnya diblokir oleh seorang kaisar abadi.
Penghinaan macam apa ini? Kemarahan Jin Tianen saat ini bisa dibayangkan. Hak untuk membuangnya secara alami terserah saya, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang saya? Fan Jinglin berdiri di depan Xiao Xiao, dan sepasang mata yang indah sudah memilikinya, kemarahan diam-diam muncul. Meskipun orang di depannya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi, dia tidak berhenti pada saat ini. Kamu juga, ketika Jin Tianen ingin memarahi Fan Jinglin, dia menemukan bahwa sudah ada sejumlah pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi di sekitar, dan bahkan Zhao Yunming muncul di sini. Zhao Yunming melirik Fan Jinglin, lalu pergi dengan cepat dan berkata dengan ringan, cukup untuk hal seperti itu terjadi sekali. Tanpa izin saya, jika ada yang berani mengacaukan orang ini secara pribadi, jangan salahkan saya karena tidak menghargai. Zhao Yunming dapat mengabaikan Fan Jinglin, tetapi dia harus mempertimbangkan yang ada di belakang Fan Jinglin. Yang itu adalah Huan Xian, pembangkit tenaga listrik teratas dari Aliansi Empat Dewa, bahkan persekutuan alkemis tidak akan pernah berani memprovokasi orang ini dengan mudah. Sisa dari Immortal Supremes juga sedikit beruntung. Untungnya, Xiao Xiao tidak mengalami kecelakaan. Jika tidak, Xiao Yan akan menembak dengan tidak bermoral. Dengan kartu Xiao Xiao, maka Xiao Yan akan terikat. Jin Tianen merasakan tatapan di sekelilingnya, mendengus dingin, dan pergi, dan dia tidak berani menimbulkan kemarahan publik. Dengan kepergian Jin Tianen, seseorang di aula ini akhirnya pergi dari sini, dan aula ini kembali sunyi. Dan Fan Jinglin memandang Xiao Xiao dan berkata, ayo pergi, aku akan mengubah posisimu. Terima kasih. Xiao Xiao menggeliat bibirnya dan mengucapkan kalimat ini. Jika bukan karena Fan Jinglin barusan, dia mungkin sudah benar-benar mati. Itu hanya kebetulan, tidak akan ada waktu berikutnya. Sebuah suara dingin datang dari mulut Fan Jinglin, tanpa emosi sedikit pun. Dan Xiao Xiao menatap wanita di depannya dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Apakah itu benar-benar hanya kebetulan? Benua penciptaan, ribuan mil jauhnya dari keluarga Lei. Sesosok muncul dari kehampaan, tentu saja itu adalah Xiao Yan. Xiao Yan berjalan keluar dari kehampaan dan melihat kota di kejauhan, yang merupakan wilayah terbaru dari keluarga Lei. Keluarga Lei juga merupakan salah satu akar penyebab kehancuran Tianfu. Jika Anda ingin melanjutkan langkah selanjutnya, sangat penting untuk menenangkan kota ini. Meskipun ada jarak yang jauh, Xiao Yan masih merasa bahwa sudah banyak orang kuat berkumpul di kota, itu tampak seperti dinding tembaga dan dinding besi, yang sangat tebal dan sulit untuk ditembus. Mengumpulkan kekuatan banyak keluarga Lei saat ini jauh dari sebanding dengan keluarga Jin. Bahkan Xiao Yan membutuhkan waktu lama untuk memasuki kota ini. Setelah Xiao Yan tinggal sebentar, sesosok secara bertahap muncul di samping Xiao Yan. Tentu saja itu Suner memandang Xiao Yan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kali ini, masalahnya memang agak terlalu banyak. Jutaan orang langsung mati karenanya. Bahkan jika Xiao Yan benar-benar membalas Tianfu, mungkin masih sulit bagi Tianfu untuk mendapatkan pijakan di daratan mulai sekarang. Ketakutan mungkin membuat orang menyerah, tetapi juga mengilhami perlawanan pada orang lain. Kecuali Xiao Yan selamanya bisa menjadi jarum ilahi Dinghai Istana Surgawi, menghalangi pembangkit tenaga listrik dari surga. Namun, Suner tidak mencoba menghalangi Xiao Yan. Hal seperti itu telah dilakukan, dan tidak perlu menghentikannya saat ini, lebih baik membiarkan Xiao Yan benar-benar istirahat untuk masalah ini. Jika Anda tidak berhasil, Anda akan menjadi baik hati. Tentu saja, kali ini, dia akan selalu berada di sisi Xiao Yan, apapun yang terjadi, keduanya akan menghadapinya sendirian. Xiao Yan melihat Suner kembali, dan ada sedikit kelembutan di wajahnya. Kemudian dia bertanya, apa yang mereka katakan? Suner memandang Xiao Yan dan mengangguk, mereka telah setuju untuk mengambil tindakan, tetapi mereka memiliki permintaan, bahwa setelah kejadian ini, mereka tidak ada hubungannya dengan saudara Xiao Yan. Bagaimanapun, mereka masih harus bertahan hidup, membangun banyak orang kuat tidak seperti yang ingin mereka lihat. Xiao Yan tidak terkejut sama sekali setelah mendengar jawaban Suner, kesediaan mereka untuk mengambil tindakan didasarkan pada hubungan mereka sebelumnya. Xiao Yan tidak pernah berpikir untuk sepenuhnya menggenggam kekuatan itu. Namun, sekali ini saja, maka itu sudah cukup. Kali ini, dia ingin memberitahu dunia apa hutang darah dibayar dengan darah. Setelah memastikan semuanya aman, Xiao Yan juga berjalan menuju keluarga Lei di depannya selangkah demi selangkah. Kecepatan Xiao Yan tidak bisa dikatakan sangat cepat, tetapi dalam beberapa napas, dia telah tiba tidak jauh dari rumah Lei. Suner, di sisi lain, diam-diam mengikuti sisi Xiao Yan, selama dia bersama saudara Xiao Yan, bahkan jika itu adalah lautan pedang dan api, itu tidak masalah. Dalam keluarga Lei saat ini, orang-orang di atas kota telah menemukan sosok Xiao Yan, dan segera mengirim pesan ke kedalaman keluarga Lei.
Segera, Immortal Supremes dan pembangkit tenaga listrik yang awalnya di aula keluarga Lei datang ke kota keluarga Lei dari aula utama satu demi satu, menatap Xiaoyan dari atas kota. Yang dipimpin oleh mereka secara alami adalah Zhao Yunming dan Lei Bai dari Alchemist Guild, dan setelah mereka adalah beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi. Masih banyak pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar abadi di atas kota keluarga Lei, dan saat ini, melihat pria dan wanita tidak jauh, dia juga terpana. Awalnya berpikir bahwa orang-orang yang menyatukan kepala keluarga dan begitu banyak orang kuat pada saat yang sama akan menjadi karakter yang sangat menakutkan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa hanya ada dua orang seperti ini. Pada saat ini, ketika Immortal Supremes memandang Xiaoyan, mereka masih memiliki sedikit ketakutan. Beberapa dari mereka mungkin bisa bertahan di bawah serangan Xiaoyan, tapi sulit untuk mengatakannya untuk orang lain. Ini juga alasan mengapa Immortal Supremes ini muncul di keluarga Lei, mereka tidak mau mengubah keluarga mereka menjadi medan perang. Xiaoyan bergerak maju selangkah demi selangkah, dan akhirnya berhenti tidak jauh di depan kota. Xiaoyan memandang sekelompok orang di kota dan berkata, aku akan memberimu setengah kolom dupa dan menyerahkan Xiao Xiao. Kailin bisa merasakan hidup dan mati Xiao Xiao. Karena Xiao Xiao tidak mati, tempat yang paling mungkin adalah kota di depannya, itulah sebabnya Xiaoyan tidak terburu-buru. Semuanya harus menjadi keselamatan Xiao Xiao terlebih dahulu, tentu saja. Dan ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, banyak orang tiba-tiba menghela nafas lega, benar saja, Xiaoyan masih memiliki kekhawatiran. Meskipun begitu banyak orang menghadapi Xiaoyan, mereka masih belum memiliki kepastian mutlak bahwa mereka akan mampu membunuh Xiaoyan. Jadi ini memberi mereka kesempatan untuk tenang. Berdiri tidak jauh dari Zhao Yunming, Jin Tianen menatap Xiaoyan dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia belum pernah membunuh Xiao Xiao sebelumnya, tapi kali ini Xiaoyan berinisiatif untuk mengangkatnya. Suatu hal baik yang terpuji. Mata Zhao Yunming menyapu seluruh tubuh Xiaoyan, dan ada sedikit kejutan di matanya, kekuatan Xiaoyan lebih kuat dari yang diharapkan, tidak heran dia berani membunuh di sini secara langsung. Setelah jeda sebentar, Zhao Yunming kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, bahwa wanita itu ke sini. Mukun, dua senior Mulian, silakan pergi juga. Zhao Yunming takut sesuatu akan terjadi di tengah, jadi dia langsung mengirim dua Immortal Supremes untuk pergi. Dengan kekuatan jiwa Xiaoyan, dia secara alami merasakan segalanya di kota, tetapi Xiaoyan tidak peduli, selama dia bisa melihat Xiao Xiao dan kemudian menanganinya nanti. Sementara Xiaoyan sedang menunggu, sudah ada gelombang fluktuasi ruang dalam kehampaan, dan sosok-sosok keluar langsung dari kehampaan. Kaisar Iblis, Qin Ying, King Xuan, Zhan Huantian. Ada hampir 10 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi yang dikirim dari klan iblis, dan Cailin juga termasuk di antara orang-orang ini. Sekarang Cailin telah berubah menjadi gaun, tetapi ada niat membunuh di wajahnya, dan ada kemarahan mengerikan di matanya ketika dia melihat ke menara. Pada awal pertempuran Tianfu, Qin Ying dan King Xuan keduanya terluka parah, meskipun keduanya pulih banyak saat ini, efektivitas tempur mereka masih terbatas. Tapi Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Cailin akan membawa begitu banyak orang langsung dari klan iblis, dan bahkan Kaisar Iblis telah mengirim dirinya sendiri. Meskipun dengan kembalinya Santo, Kaisar Iblis pada dasarnya berhenti mencampuri urusan klan iblis. Tapi seberapa kuat pengaruh Kaisar Iblis? Apakah sepertinya dia benar-benar berniat untuk menyatakan perang atas nama klan iblis kali ini? Dengan munculnya klan iblis, ekspresi banyak orang di atas kota keluarga Lei berubah. Hanya ada Xiaoyan dan Suner, mereka tidak memiliki banyak rasa takut, tetapi dengan barisan klan monster, sulit bagi mereka untuk menolak. Namun, saat ini, Xiao Xiao akhirnya muncul di kota, ketika Xiao Xiao muncul di menara, seluruh dunia akhirnya menjadi sunyi, dan sudah ada suasana dingin yang menyelimuti tempat ini. Jika penampilan sebelumnya hanyalah pendahuluan, maka penampilan Xiao Xiao adalah sumbu dari pertempuran yang menentukan ini, dengan sentuhan ringan, pertempuran ini akan benar-benar dimulai. Pertempuran kali ini mungkin akan lebih tragis daripada pertempuran yang menghancurkan Tianfu. Lagi pula, ada lebih banyak pembangkit tenaga tingkat Immortal Supreme yang berkumpul kali ini. Mata Xiaoyan jatuh pada tubuh Xiao Xiao untuk pertama kalinya. Pada saat ini, tubuh Xiao Xiao tidak memiliki banyak bekas luka, tetapi itu membuat Xiaoyan merasa sedikit lega. Namun, bagaimana cara menyelamatkan Xiao Xiao dari menara telah menjadi masalah besar. Di atas menara, sudah ada tidak kurang dari 10 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi. Tidak jelas berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di antara mereka, Xiaoyan, tetapi tampaknya tidak mungkin mereka akan dirampok. Dan saat Xiao Xiao keluar, sudah ada niat membunuh di mata Kailin. Energi warna-warni di tangannya mulai muncul, jika dia tidak khawatir Xiao Xiao akan terluka, dia akan bergegas dan membunuh semua orang di dalamnya. Mata Xiaoyan menyapu menara, dan akhirnya jatuh pada wanita yang tidak jauh dari Xiao Xiao.
Bahkan setelah bertahun-tahun, Xiaoyan langsung mengenali Fan Jinglin. Bagaimanapun, wanita ini tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Satu-satunya hal yang membuat Xiaoyan penasaran adalah dia telah menjadi musuh saat ini, dan dia sepertinya tidak memiliki perasaan apapun terhadap situasi Xiao Xiao. Namun, Xiaoyan tidak terlalu berharap pada orang lain, bagaimanapun juga, ini terkait dengan putrinya sendiri. Di menara, Jin Tianen tidak bisa menahan diri untuk mengejek Xiaoyan ketika dia melihat adegan ini. Xiaoyan, bukankah kamu sangat agung ketika seseorang memusnahkan klanku? Kenapa, kamu tidak punya nyali sekarang? Panggil saja aku dengan benar, jauh. Ada senyum di wajah Jin Tianen bagi pria sedih yang menghancurkan klannya sendiri. Jin Tianen selalu memiliki makna main-main. Selain Xiao Xiao, Lei Bai tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Ada banyak pembangkit tenaga listrik abadi di sekelilingnya, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Begitu kedua belah pihak berperang, tidak ada yang akan peduli dengan hidup atau matinya. Ketika kata-kata Jin Tianen jatuh, orang-orang dari klan iblis secara bertahap menjadi lebih marah. Begitu banyak orang kuat yang benar-benar menggunakan seorang wanita sebagai perisai, itu benar-benar tak tahu malu. Hanya saja, seberapa besar kebencian dan keengganan yang ada di hatinya, itu harus ditekan. Dunia memang seperti ini, tidak ada yang peduli dengan metode Anda, hanya orang yang peduli dengan hasilnya. Melihat adegan ini, Kailin samar-samar ingin bergerak. Namun, Xiaoyan menariknya kembali, dan Xiaoyan berkata kepada Cailin, aku berkata, serahkan saja padaku. Kali ini, klan iblis, termasuk kamu, jangan mengambil tindakan apapun. Kata-kata Xiaoyan membuat Cailin tertegun sejenak, dan Xiaoyan sudah berjalan menuju menara kota lagi. Suner, jangan kemari juga. Xiaoyan mengatakan ini pada Suner ketika dia pergi. Langkah Suner juga berhenti, dengan tatapan khawatir di matanya, meskipun dia memiliki kekuatan itu, kekuatan lawan pasti tidak akan lemah. Namun, Suner akhirnya berhenti. Xiaoyan punya rencananya sendiri. Meskipun Suner tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiaoyan, dia tetap memilih untuk percaya pada Xiaoyan. Pada saat ini, Cailin mengerutkan kening, dan Suner tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, saudari Cailin, jangan khawatir, karena kakak Xiaoyan berkata begitu, pasti ada alasannya. Setelah mendengar kata-kata Suner, Cailin merasa sedikit lega. Dia juga istri Xiaoyan, tetapi Cailin tahu bahwa dalam hal pemahamannya tentang Xiaoyan, dia jauh lebih rendah daripada Suner. Dan seseorang di atas menara memandang Xiaoyan yang sedang berjalan menuju menara, detak jantungnya juga semakin cepat. Apa yang ingin dilakukan Xiaoyan di sini sendirian? Apakah Xiaoyan berpikir bahwa dia bisa membawa Xiao Xiao kembali sendirian? Setelah jarak dari tembok kota, Xiaoyan langsung dikosongkan, tergantung di kehampaan yang memanjat tembok kota dan memandang sekelompok orang di depannya. Kamu hanya memiliki satu sandera, tetapi aku memiliki 3 keluarga di tanganku. Kamu bisa mencobanya. Cobalah, selama kamu menyakitinya sehelai rambut, maka aku akan membunuh 1000 orang. Aku ingin melihat seberapa besar keberanian yang kamu miliki. Ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, beberapa orang di atas menara tercengang. Apa maksud Xiaoyan? Hanya patriark dari 3 keluarga Huo Mushui yang terkejut. Maksud Xiaoyan jelas, bukankah ketiga keluarga itu milik mereka? Tidak mungkin, anak ini tidak memiliki teknik cloning, bagaimana dia bisa pergi ke keluarga kita? Keluarga Lei adalah satu-satunya tempat untuk pergi ke barat. Kami tidak merasakan atmosfer tindakan orang-orang berskala besar. Oleh karena itu benar-benar tidak mungkin. Ya, begitu banyak dari kita berkumpul di sini, bukankah itu hanya untuk menghentikan Xiaoyan si pergi? Mereka tidak bisa berkeliling. Xiaoyan melirik sekelompok orang di depannya dan berkata sambil mencibir, mengapa kamu harus pergi ke barat daripada ke timur? Sudah 45 tahun, tidakkah kamu pikir aku telah mengembara selama 45 tahun? Kamu tidak punya koneksi sama sekali. Xiaoyan memandang sekelompok orang di atas menara, dan sudut mulutnya tidak bisa menahan sedikit pun rasa dingin. Dan ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, sudah ada 3 sosok yang berlari menuju sisi ini. Patriark, itu tidak baik, keluarga Huo telah ditangkap, dan sejumlah besar orang telah ditangkap. Patriark, keluargamu dikepung, dan jumlah musuh 3 kali lipat dari keluarga kita. Patriark, ada sejumlah besar pengkhianat di keluarga air, dan sejumlah besar klan telah dikendalikan. Berita datang satu demi satu, dan pada saat ini, kepala 3 klan kayu, air, dan api, Xian Zizun, memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Dia datang ke keluarga Lei hanya untuk menjauhkan Xiaoyan dari keluarga Lei, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan benar-benar melakukan sesuatu untuk Xiaoyan dari dalam dirinya sendiri. Pada saat ini, mereka hanya memiliki Xiao Xiao sebagai sandera di tangan mereka, tetapi Xiaoyan memiliki seluruh keluarga di tangan mereka. Ketika Xiaoyan melihat bahwa waktunya sudah matang, dia kemudian berkata kepada sekelompok orang di menara, hanya ada satu kesempatan, jangan lepaskan, beri aku kata bahagia.
Penundaan bukanlah gaya Xiaoyan, jadi Xiaoyan tidak memberi mereka banyak waktu untuk memikirkannya. Di atas menara, orang-orang yang awalnya bersikeras untuk melawan Xiaoyan bersama-sama menjadi bergoyang, dan wajah Jin Tianen berubah menjadi hijau karena marah. Tidak bisa melepaskannya. Jika kita membiarkan wanita ini pergi, maka harapan terakhir kita akan hilang. Jika kita mempertahankannya, Xiaoyan tidak akan berani main-main. Jin Tianen menatap Xiao Xiao di depannya, menggerutu giginya dan bersikeras. Dia takut jika orang tua ini secara tidak sengaja mengirim Xiao Xiao kembali demi klannya sendiri, mereka tidak akan memiliki pengaruh untuk mengancam Xiaoyan. Xiaoyan tidak memiliki batasan, jadi dia tidak akan menahannya sedikit pun. Setelah ini terjadi, menjadi sulit bagi mereka untuk berurusan dengan Xiaoyan. Karena itu, bagaimanapun juga, Xiao Xiao tidak boleh langsung melepaskannya dan mengembalikannya ke Xiaoyan. Meskipun pernyataan Jin Tianen masuk akal, para leluhur dari tiga keluarga menjadi ragu-ragu. Seperti yang dikatakan Xiaoyan, mereka hanya memiliki Xiao Xiao sebagai sandera, tetapi Xiaoyan memiliki tiga seluruh keluarga di tangannya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu adalah konfrontasi yang merugikan. Patriark Jin benar, jika kita membiarkan orang pergi, bagaimana bisa kamu, Xiaoyan, memastikan keamanan klan kita? Di bawah tatapan Xiaoyan, seorang lelaki tua bertanya. Nama lelaki tua itu adalah Huo Mu, dan dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat abadi dari klan Huo. Pada saat ini, dia berdiri di sana dengan niat membunuh di wajahnya. Bahkan jika dia ingin menghancurkan tubuh Xiaoyan menjadi 10.000 keping, dia harus menghargai nyawa anggota klannya. Ya, ini adalah dendam di antara kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan kami. Jika Anda dapat bersumpah untuk tidak melakukan apapun dengan keluarga Jin, maka kami masih memiliki ruang untuk negosiasi. Klan Api mengajukan syarat, keluarga lain juga menanyakan pertanyaan yang sama. Masalah ini menyangkut keluarga mereka, dan setiap keputusan harus dibuat dengan hati-hati. Zhao Yunming, yang berada di kerumunan, menatap Xiaoyan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Dia tahu betul bahwa jika dia memblokir pintu keluar saat ini, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan para tetua dari beberapa keluarga besar, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan membiarkan mereka bernegosiasi dengan Xiaoyan sendiri. Adapun hasil akhir, itu tidak terlalu penting, dan tujuannya sendiri telah tercapai. Sekarang monster kuat keluar dari sarang mereka, monster itu pasti kosong. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memberitahuku kondisinya. Sekarang, ketiga klanmu berada di bawah kendaliku. Setiap detik kamu menunda, aku tidak tahu berapa banyak orang dari klan yang mati. Aku akan mengatakannya lagi, serahkan Xiao Xiao. Menghadapi tatapan beberapa Immortal Supremes, Xiaoyan tidak bergeming sama sekali, dan mengulangi posisinya sekali lagi. Tetapi bahkan kurangnya kasih sayang ini telah membuat banyak orang terjerat, dan mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika ada lebih banyak sandera di tangannya, mungkin Xiaoyan akan sedikit lebih takut, tapi sekarang itu tidak menyebabkan banyak tekanan pada Xiaoyan. Hanya membiarkan Xiao Xiao pergi seperti ini, mereka masih tidak bisa melakukannya. Ini adalah kartu lubang. Xiaoyan secara alami tahu apa yang dipikirkan para veteran di depannya. Mereka hanya mencari alasan untuk menemukan terobosan dari tangannya sendiri. Tatapan Xiaoyan menyapu beberapa patriark, dan tatapannya jatuh pada Xiao Xiao, menunjukkan tatapan yang agak lembut, tetapi ketika Xiaoyan mengucapkan kalimat berikutnya, semua orang tidak bisa menahan diri untuk menelan seteguk air liur. Xiaor, apakah kamu takut mati? Xiaoyan memandang Xiao Xiao, dan akhirnya mengucapkan kalimat ini dengan sedikit ketidakberdayaan. Kalimat ini sangat umum, dan bahkan banyak orang sering memikirkan pertanyaan ini. Apakah dia orang yang rakus akan hidup dan takut mati? Tetapi kalimat ini keluar dari mulut Xiaoyan saat ini, tetapi itu membuat banyak orang merasa kedinginan. Xiaoyan berencana untuk mengambil risiko, tapi justru karena sikap Xiaoyan para tetua ini menjadi cemas. Xiaoyan, kamu gila. Ini putrimu. Kamu sebenarnya tidak peduli dengan hidup atau mati putrimu, apakah kamu masih manusia? Xiaoyan, jangan main-main. Bahkan jika kamu tidak peduli dengan kehidupan putrimu, kamu masih harus memikirkan dirimu sendiri. Jika kamu melakukan sesuatu yang tidak dapat diterima, mulai sekarang, benua penciptaan tidak akan memiliki tempat untuk kamu. Turun. Xiaoyan, jika kamu berani, jika kamu melakukannya, kami pasti akan mengubah tulang putrimu menjadi abu, dan jiwanya akan terbang. Dan ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, semua pembangkit tenaga listrik di tingkat Immortal Supreme benar-benar menjadi gelisah. Xiaoyan prihatin dengan kehidupan Xiao Xiao, inilah alasan mengapa perang belum dimulai, tetapi begitu Xiao Xiao mengabaikan hidup dan mati para sandera, maka semua ini akan menjadi tidak terkendali. Dan ketika Xiao Xiao mendengar kata-kata Xiaoyan, ada sedikit kejutan di wajahnya, dan kemudian wajah Xiao Xiao juga memiliki ekspresi tekad. Ayah, Xiaoer tidak takut mati.
Dalam pertempuran Tianfu, banyak orang mati di bawah pisau jagal, dan semua orang yang putriku kenal perlahan-lahan jatuh ke genangan darah. Mereka tidak takut mati, dan tentu saja aku putri tidak takut mati. Saya putri Kaisar Yan, mengapa saya harus takut hidup dan mati? Ada sentuhan keras kepala dan tekad di wajah Xiao Xiao. Wajah cantik itu cocok dengan senyum itu, seperti buah prem dingin yang mekar di salju. Xiao Xiao sangat menyadari situasinya, dikelilingi oleh serigala. Selama dia bertindak sedikit lebih lemah, serigala ganas ini akan menjadi semakin puas. Hanya dengan kekuatan dan tekad ini kita dapat memberi mereka pukulan besar. Ketika Fan Jinglin di samping mendengar kalimat ini, tubuhnya sedikit gemetar. Tatapan yang menatap Xiao Yan juga menjadi semakin dingin. Benar saja, orang di depannya adalah monster, dan dia bahkan mempertaruhkan nyawa putrinya. Orang seperti itu harus mati. Tangan kanan Fan Jinglin secara bertahap ditempatkan di gagang tangan kiri, dan aura pembunuh Ruu diam-diam muncul. Hanya saja pertanyaan dan jawaban ayah dan anak perempuan itu telah membuat banyak pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi yang abadi cemas. Jika Xiao Xiao adalah seorang kepala kurus, menangis untuk belas kasihan saat ini mungkin membuat Xiao Yan berpikir dua kali, tapi sikap Xiao Xiao yang sama kerasnya saat ini tidak diragukan lagi akan mendorong dan merangsang Xiao Yan, menyebabkan Xiao Yan melakukan hal-hal impulsif. Dan ketika Xiao Yan mendengar jawaban Xiao Xiao, ada sedikit kepuasan di wajahnya dan sedikit ketidakberdayaan. Selama pertempuran Tianfu, ratusan keluarga di Tianfu menjadi hancur. Ratusan ribu orang meninggal, tetapi tidak ada seorang pun menyerah, takut mati. Anda bisa mati berdiri, tetapi Anda tidak akan pernah bisa hidup berlutut. Ayah mencintaimu, tapi dia tidak akan pernah berkompromi sedikit pun karena kamu sendirian. Ayah kasihan padamu, tapi aku akan menggunakan semuanya untuk menguburmu bersamaku. Mata Xiao Yan berangsur-angsur menjadi acuh tak acuh, dan roh jiwa yang besar keluar dari tubuh Xiao Yan dan menyerbu seluruh menara. Pada saat ini, dalam kehampaan, awan gelap bergulir, dan langit dan bumi berubah warna. Orang gila ini. Ketika kekuatan jiwa Xiao Yan muncul di menara, bahkan Immortal Supremes di depan mereka akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresi mereka. Orang ini sama sekali tidak bermain kartu menurut akal sehat, dan dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan para sandera. Dan ketika Xiao Yan hendak bergerak, dendam Jin Tianen juga langsung tersapu ke arah Xiao Xiao. Lagi pula, dialah yang paling membenci Xiao Yan di antara orang-orang ini. Oleh karena itu, ada orang seperti itu yang bisa membunuh Xiao. Kesempatan Xiao secara alami akan ditangkap dengan baik. Namun, ketika Jin Tianen bergerak, Immortal Supreme of Fire Clan tidak tahan lagi, dan Jin Tianen dipaksa pergi oleh dendamnya yang kuat. Pada saat yang sama, para tetua dari keluarga Mu dan keluarga Sui juga berjaga-jaga, dan gelombang ki pertempuran yang kuat memancar dari tubuh mereka, menghalangi paksaan Xiao Yan. Tunggu sebentar. Kami berjanji untuk membiarkan mereka pergi. Dihadapkan dengan pemandangan seperti ini, mereka mau tidak mau membuat kompromi. Keamanan seluruh keluarga dipertaruhkan, dan mereka tidak bisa bertaruh pada seluruh keluarga. Setelah berpartisipasi dalam pertempuran untuk menghancurkan Tianfu, mereka secara alami tahu karakter Xiao Yan. Karena Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan menghancurkan mereka semua, dia tidak akan mengingkari janjinya. Karena itu, Xiao Xiao tidak boleh mati di tangan mereka. Dan ketika kata-kata ini jatuh, suara Jin Tianen yang sedikit tidak puas secara bertahap terdengar, "Kamu gila. Kamu membiarkan gadis ini pergi, dan kamu mengandalkan Xiao Yan untuk melepaskan klanmu. Kamu monster, tidakkah kamu mengerti hal umum ini?" Nalar. Mata Jin Tianen penuh darah, bajingan ini benar-benar menghentikannya. Yang dibutuhkan hanyalah kesempatan, dia bisa menggunakan darah Xiao Xiao untuk memberi penghormatan kepada klannya. Dan paksaan Xiao Yan juga tiba-tiba menghilang, melihat sekelompok orang di menara dan berkata, "Kirim orang ke sini. Kesempatan Anda kali ini, jika Anda melewatkannya, maka Anda tidak akan seberuntung itu lain kali." Penatua Huomu melirik beberapa Immortal Supremes di sampingnya dan berkata, "Xiao Yan, kami harus mengakui bahwa kekuatanmu di luar dugaanku. Orang-orang, kami akan melepaskannya, tapi sebelum itu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. 4 keluarga kami telah ada di benua penciptaan selama lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika Anda membunuh semua orang di markas kami, tetapi klan kami telah berjalan melintasi seluruh benua. Tidak dapat membunuh, tidak dapat dihancurkan. Jika Anda membantai klanku, maka Tianfu tidak akan menginginkan perdamaian." Mata tetua Huomu sudah penuh amarah, tetapi dia mengelus jenggotnya dan berkata, "Biarkan gadis ini pergi, bukan berarti kami takut padamu. Hanya saja bahwa kita ingin menyelesaikan pertempuran ini dengan cara kita sendiri. Sekarang, orang-orang yang menghancurkan Tianfu pada dasarnya semua berkumpul di sini. Kami bertarung, hidup dan mati ada di langit. Namun, klan tidak boleh terlibat," kata tetua Huomu kepada Xiao Yan.
Xiaoyan melirik para tetua di depannya, dan ada sedikit keraguan di antara alisnya. Hari ini, keluarga Jin, salah satu dari 4 keluarga besar, telah musnah, dan efek Li Wei telah tercapai. Namun, ketika dia memikirkan sosok Tian Fuzi, hati Xiaoyan masih dingin secara bertahap muncul. Mata Xiaoyan jatuh pada tubuh Xiao Xiao, dan ada kilatan cahaya dingin di matanya, dan kemudian dia berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku, aku masih mengatakan itu, biarkan aku melepaskanmu. Xiaoyan tidak setuju dengan mereka dengan enteng. Begitu dia menyetujuinya, maka Xiao Xiao mungkin aman dan sehat, tetapi keinginan Xiaoyan untuk membalas dendam menjadi jauh lebih sulit. Hanya dengan menjadi kuat kita dapat memahami kekuatan negosiasi dari negosiasi ini. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Setelah melihat Xiaoyan, Huomu akhirnya menatap Zhao Yunming. Meskipun mereka rela melepaskannya, masih akan merepotkan jika Zhao Yunming tidak setuju. Mata Zhao Yunming menjauh dari tubuh Xiaoyan, dan akhirnya matanya tertuju pada tubuh Fan Jinglin, bagaimana menurutmu? Kamu membawa orang, dan keputusan akhir ada di tanganmu. Mata Fan Jinglin juga jatuh pada tubuh Xiaoyan dengan sedikit rasa dingin di matanya, dan kemudian Fan Jinglin juga menjadi lebih keras, menatap Xiaoyan dan berkata, aku tidak setuju. Jika kamu benar-benar tidak peduli dengan kehidupan putrimu, maka kamu bisa mencobanya. Pedang panjang di tangan Fan Jinglin akhirnya terhunus pada saat ini, dan pedang panjang sedingin es itu mendarat tepat di tenggorokan Xiao Xiao, hanya condong ke depan sedikit untuk menembus tenggorokan Xiao Xiao. Orang-orang dari 4 keluarga besar khawatir tentang keselamatan orang-orang mereka sendiri, tetapi dia tidak khawatir, apakah 4 keluarga besar binasa atau tidak ada hubungannya dengan dia. Tujuannya hanya satu orang sejak awal. Sinar pedang yang tajam telah memotong luka kecil di tenggorokan Xiao Xiao, dan darah sedikit pun keluar dari lukanya. Hanya perlu Xiaoyan untuk melakukannya lagi, maka pedang panjang ini sudah cukup untuk membunuh Xiao Xiao. Pada saat ini, Xiaoyan tidak memiliki banyak fluktuasi di permukaan, tetapi hatinya secara bertahap berubah menjadi badai. Awalnya, dia berpikir bahwa kekuatannya cukup untuk membuat beberapa keluarga besar menyerah, dan dia benar-benar melindungi Xiao Xiao terlepas dari kehidupan Xiao Xiao, tetapi penampilan Fan Jinglin mengubah situasi. Pembangkit tenaga listrik tertinggi abadi dari beberapa keluarga juga menjadi cemas, dan kali ini situasinya mulai melebihi harapan mereka. Pada saat ini, sesosok muncul di aula keluarga Lei, mengenakan gaun merah panjang, dengan rambut hitam panjang, 2 ekor kuda panjang di sisi kiri dan kanan, dan sepasang rambut merah darah, terlihat sedikit menyilaukan di bawah sinar matahari. Dan dengan penampilannya, sekitarnya tampaknya menjadi sedikit gelap. Aliansi 4 Dewa, Dewa Ajaib. Ketika orang ini muncul, semua orang merasakan hati mereka bergetar. Tidak ada yang mengira bahwa Huan Xian akan muncul di sini pada saat ketegangan ini. Ini bukan master untuk diprovokasi, dan dia juga orang yang takut dunia tidak akan kacau. Perpindahan ruang. Huan Xian melirik posisi Xiao Xiao dan Fan Jinglin, melambaikan tangannya, dan segera Xiao Xiao dan Fan Jinglin muncul tepat di sampingnya. Aku di sini untuk mengambil keuntungan dari api. Jika kamu bisa membunuh Xiaoyan, aku akan menjaga keluargamu tetap aman. Setelah Huan Xian selesai mengucapkan kata-kata ini, dia mendarat di tubuh Xiaoyan dan berkata, jika kamu menyerahkan semua api dan air, aku menjaga Xiao Xiao dan Tianfu tetap aman dan sehat. Suara peri ajaib muncul di dunia ini, dan semua orang tiba-tiba merasakan tekanan. Mengambil keuntungan dari api bukanlah hal yang baik sejak zaman kuno, tetapi satu-satunya orang yang dapat melakukannya secara terang-terangan adalah Huan Xian. Tapi tidak ada yang mengira kalimat ini adalah lelucon. Huan Xian duduk sendirian di atap di atas menara kota, kakinya sedikit bergoyang, matanya yang merah darah memancarkan cahaya merah redup, dan seluruh orang itu tampak sangat aneh. Namun, paksaan yang keluar dari tubuhnya membuat semua orang sedikit lebih takut. Si Wei, Xiao Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil nama itu ketika dia melihat sosok ini. Pada saat ini, penampilan Huan Xian dan Si Wei tidak banyak berubah, tetapi temperamen tubuh telah mengalami perubahan besar. Dan Xiao Xiao masih terbiasa menganggap gadis di depannya sebagai Si Wei, tetapi Huan Xian tidak memperhatikan kata-kata Xiao Xiao sama sekali, dia melambaikan tangannya dan ruang di sekitar Xiao Xiao langsung dipenjara, dan dia tidak bisa bergerak. Dan ketika Fan Jinglin melihat sosok ini, dia juga sedikit membungkuk dan memberi hormat, yang mulia. Huan Xian mengabaikan Fan Jinglin, hanya melihat beberapa orang yang tidak jauh darinya dan berkata, tentu saja, jika kamu berpikir kamu memiliki kemampuan untuk merebut kembali orang dari tanganku, maka kamu dapat mencobanya. Huan Xian menatap semua orang di depannya, meskipun dia tidak melakukan apa-apa, sudah ada paksaan yang memancar darinya. 45 tahun yang lalu, Huan Xian hampir tak terkalahkan 45 tahun kemudian, tidak ada yang tahu seberapa kuat Huan Xian di depannya. Jika Anda ingin merebut orang dari tangan Huan Xian, semua orang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk bersatu.
Pada saat ini, Huo Mu memandang Huan Xian dengan tatapan harapan di matanya dan berkata, Yang Mulia mengatakan bahwa selama kita membunuh Xiao Yan, maka itu akan cukup untuk menyelamatkan klan kita. Apa artinya yang Anda miliki? Ya, jika aliansi empat dewa benar-benar dapat menyelesaikan keamanan klan kita, maka bahkan jika kita membunuh Xiao Yan untuk aliansi empat dewa, kita pasti tidak akan menyesal. Seorang tertinggi abadi dari keluarga Huo tidak bisa menahan diri, bicaralah, jalan. Munculnya Dewa Abadi tidak memberikan perlindungan bagi Yan keempat keluarga besar. Jika aliansi empat dewa turun tangan, akan sulit bahkan negara adidaya untuk membuat gelombang besar. Namun, untuk memastikan keselamatan keluarga, mereka tidak bisa tidak bertanya. Huan Xian melirik sekelompok orang di depannya dan berkata, aliansi empat dewa, tidak ada pertanyaan. Selain itu, apakah Anda pikir Anda memiliki pilihan yang lebih baik? Menghadapi pertanyaan dari tiga keluarga, Huan Xian tidak menjelaskan apa-apa, dan paksaan milik yang kuat membuat semua orang diam. Dan mata Xiao Yan secara alami jatuh pada Huan Xian di depannya 45 tahun yang lalu, Huan Xian adalah eksistensi yang hanya bisa dia hormati. Tapi sekarang dia bertemu gadis ini lagi, Xiao Yan masih merasa bahwa gadis ini tidak bisa dipahami seperti lautan. Selain itu, tujuan Huan Xian sangat jelas, yaitu, api surgawi dan air surgawi di tubuhnya. Empat keluarga besar membunuh Xiao Yan, dan Tian Huo dan Tian Sui pasti akan jatuh ke tangan Huan Xian. Jika dia menang, maka di hadapan kekuatan Huan Xian, dia hanya bisa mengorbankan Tian Huo dan Tian Sui untuk menyelamatkan Xiao Xiao. Bagaimanapun, itu adalah jalan buntu. Huan Xian mengedipkan matanya dan melanjutkan, ngomong-ngomong, jangan bersembunyi. Keluarlah, meskipun saya tidak terlalu tertarik dengan Tian Huo dan Tian Sui di tangan Anda, tetapi jika Anda menghalangi saya tidak keberatan membunuh Anda. Kalah. Wanita ini benar-benar mendominasi. Di atas menara, tingkat penguasa abadi memandang Huan Xian dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Namun, ketika matanya bertemu dengan mata merah darah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Wus! Pada saat inilah sosok jatuh di samping Huan Xian, dan itu adalah Kaisar Iblis. Xiao Xiao adalah anggota dari klan iblis kami, jadi saya harap akan lebih baik bagi Huan Xian untuk menyerahkannya ke klan iblis kami. Dalam 45 tahun, klan iblis kami bukan lagi klan iblis asli. Kaisar memandang pada peri ajaib di depannya dan akhirnya mau tidak mau mengambil tindakan. Jika hanya ada 4 keluarga besar ini, klan iblis mungkin mematuhi perintah Xiao Yan dan berhenti menyerang. Tapi ada Liga 4 Dewa yang mengintervensi, dan Kaisar Iblis mau tidak mau ikut campur. Bagaimanapun, ras monster dan aliansi 4 Dewa sudah memiliki hutang darah yang sangat besar. Menghadapi tekanan Kaisar Iblis, Huan Xian tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, karena kamu di sini, maka keluarlah. Bersama-sama, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membawa orang pergi dariku. Ketika kata-kata Huan Xian jatuh, satu demi satu sosok keluar dari kehampaan. Gu Xuantong, Mar, Murong King Feng, Luo Li, Ding Feng, 5 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi muncul di atas kehampaan. 5 Immortal Supremes lainnya. Ketika satu demi satu sosok merasakan kelima sosok itu, sudah ada ekspresi terkejut di wajahnya. Ini adalah kekuatan yang kuat, dan 5 orang di kedua sisi ini dapat memberikan skala kemenangan yang menguntungkannya. Ini adalah berat dari 5 orang ini. Mata Gu Xuantong menyapu semua orang, dan kemudian berkata, paviliun gelap hanya akan tetap netral dan melindungi mereka yang tidak berpartisipasi dalam perang. Tentu saja, jika seseorang menembak mereka, maka itu adalah musuh paviliun gelap. Di bawah tatapan Huan Xian, Gu Xuantong menguraikan posisi paviliun gelap. Kali ini, penampilan Huan Xian juga melebihi harapannya, tetapi saat ini, dia hanya bisa menyatakan kembali posisinya. Hindari pengorbanan yang tidak perlu, ini adalah kehendak paviliun gelap. Paviliun kegelapan tidak akan peduli siapa yang benar dan siapa yang salah, itu hanya akan melindungi orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, ketika kata-kata Gu Xuantong jatuh, itu segera menyebabkan sorak-sorai yang tak terhitung jumlahnya. Ada sangat sedikit orang di keluarga Lei yang benar-benar berpartisipasi dalam perang ini. Ketika perang ini datang, para klan bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Munculnya paviliun gelap adalah harapan baru bagi sekelompok orang yang putus asa, dan mereka dapat menerima perlindungan dari paviliun gelap, yang berarti setidaknya hidup mereka aman. Dan ketika Gu Xuantong muncul, sesosok juga muncul di samping Xiao Yan, itu adalah peri medis kecil. Hentikan, kamu tidak bisa membunuh semua klan dari 4 keluarga besar ini. Paviliun kegelapan tidak akan menghentikanmu untuk membunuh orang-orang yang menghancurkan Tianfu, tetapi kamu tidak bisa membunuh yang lain. Kali ini, kekuatan yang digunakan oleh paviliun gelap lebih kuat dari yang kamu kira. The Little Doctor Immortal memandang Xiao Yan dan menghela nafas tak berdaya, marah pada mahkota, dan mengubur sejuta mayat, tentu saja, dia sangat bangga. Namun, dunia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi.
Sekarang hanya paviliun gelap, tetapi seiring berjalannya waktu 60, sangat mungkin bahwa semakin banyak kekuatan akan terlibat, pada saat itu, akan menjadi lebih sulit bagi Xiao Yan untuk mundur. Saat menghancurkan 4 keluarga besar, dia juga mendorong dirinya sendiri ke dalam jurang tanpa terlihat, dan dia tidak bisa ditebus. Little Doctor Immortal secara alami tidak ingin Xiao Yan pergi ke ambang kehancuran selangkah demi selangkah. Berhenti, ini satu-satunya cara Xiao Yan bisa memilih. Dan Xiao Yan memandang peri medis kecil itu, dan hatinya menjadi rumit. Dia tahu bahwa jika bukan karena saat yang paling kritis, Xiao Yixian tidak akan pernah menghentikannya, tetapi apakah dia benar-benar menyerah begitu saja? Di atas kekosongan keluarga Yao, sudah ada kepingan salju yang berjatuhan, tetapi kepingan salju itu meleleh sebelum menyentuh tanah. Lapisan energi tak terlihat menyapu formasi pelindung keluarga Yao, membentuk riak pada penutup pertahanan energi yang menakutkan. Jika dua pihak yang bertikai tidak berada di tempat yang cukup tinggi, dan formasi pelindung akan diberkati itu diberkati oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang bertarung, dan saya takut seluruh keluarga Yao akan dihancurkan dalam satu gerakan. Di masa lalu, paksaan yang dibawa oleh dua kekuatan super dari Magic Immortal dan Yao Xian benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan situasi di depan mereka. Pada saat ini, semua anggota senior keluarga Yao memandang kehampaan dengan perasaan cemas, karena takut formasi penjaga akan runtuh di saat berikutnya. Di antara keluarga Yao, yang paling marah adalah penatua Yao Qiancheng. Saat ini, Yao Jihuang terbaring di tanah, dan seluruh tubuhnya sangat lemah. Api langit Yao Jihuang dikeluarkan dengan paksa, meskipun Yao Jihuang tidak langsung mati, dia masih kesakitan. Jika dia tidak bertindak untuk melindungi Kaisar Yao Ji sejak awal, aku khawatir Kaisar Yao Ji pasti akan mati. Awalnya, Yao Qiancheng berencana mengundang guru untuk menanyakan kesalahannya, tetapi dihentikan oleh Dewa Pertempuran Keluarga Yao, yang membuat Yao Qiancheng sangat marah. Namun, pada akhirnya, saya hanya bisa melihat orang-orang kuno pergi, tetapi melihat pemandangan di atas Yao Zu, Yao Qiancheng sedikit memahami sesuatu. Jika tidak ada berkah untuk melindungi formasi besar, pertempuran seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan seluruh keluarga Yao. Jika dia mengambil tindakan melawan suku kuno, maka tanpa restu yang kuat dari formasi besar, suku Yao akan mati. Ini sebenarnya adalah pertempuran milik Dewa Perang. Pada saat ini, di atas Yao Zu, seluruh ruang sedikit tidak stabil, pertempuran antara 4 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang bertarung telah membuat ruang ini sedikit terfragmentasi. Ayo serahkan Tian Sui, ini bukan milikmu. Jika kamu menyerahkannya, itu mungkin menyelamatkan hidupmu. Jika kamu tidak menyerahkannya, jangan salahkan kami karena kejam. Sedikit cahaya dingin di mata Dewa Pao Dou. Dengan tingkat kultivasi Anda, bahkan jika Anda mengeluarkan Skyfire, kekuatan Anda mungkin menurun, tetapi Anda tidak akan pernah mati. Sekarang, kami belum menggunakan kartu truf kami. Sekali Anda bertarung sampai mati, Anda pasti akan mati. Dewa ras kuno ada juga sedikit agresivitas. Dan meskipun Dewa Pertempuran Keluarga Yao tidak berbicara, dia masih tetap waspada. Selama dua lainnya bergerak, maka dia akan bergerak secepat mungkin. Sekarang dia telah berjanji pada dua Dewa Pertempuran dari klan kuno, dia tidak memiliki ruang untuk kembali. Dan di tengah ketiga orang ini adalah Xiao Ya, merasakan ketiga kekuatan ini, bahkan dia sedikit tidak berdaya. Awalnya, dia hanya ingin mengetahui tujuan klan kuno datang ke klan obat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan mengetahuinya. Tiga dewa yang bertarung bergabung, dan dia memang tidak dapat melawan. Namun, dia benar-benar tidak mau menyerahkan Tian Sui di tangannya seperti ini. Selain itu, begitu Tian Sui diserahkan, itu akan menyebabkan bencana besar ke daratan. Kamu juga raksasa, tapi sekarang kamu telah menjadi preman orang lain, apakah kamu tidak takut ditertawakan? Mata Xiao Ya sudah memiliki cahaya dingin yang berkedip, dan lapisan es muncul di tangannya. Tidak ada harapan untuk melarikan diri. Di benua penciptaan, bahkan jika Anda melarikan diri ke sudut manapun dengan kekuatan dosen, Anda akan ditemukan. Dan pertempuran antara Dewa Dou akan menyebar ke banyak orang, jadi belum ada pertempuran tingkat Dewa Dou di benua penciptaan selama ribuan tahun. Namun kali ini, lawan tampaknya bertekad untuk melancarkan pertempuran di level God of War. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, bahkan jika Tian Sui-mu dapat disimpan sementara. Namun, apakah kamu pikir Tianhuo Suesuner dapat disimpan? Ini adalah tren umum bahwa semua Tianhuo Tian Sui akan kembali ke pemilik aslinya, dan kamu tidak dapat mengubah apapun. Jadi, berikan padaku, dan aku akan melepaskanmu dengan selamat. Sesosok keluar dari kehampaan dan mengatakan ini dengan acuh tak acuh. Si Muyu berdiri di atas kekosongan, meskipun sangat tenang, itu membuat hati Xiao Ya berubah menjadi gelombang besar. Penguasa makam darah, 3000 perairan lemah. Mata Xiao Ya menunjukkan sedikit keterkejutan.
Sekarang ada begitu banyak dewa pertempuran yang berkumpul di sini, jika pihak lain dapat membebaskan tangan mereka untuk berurusan dengan Suesuner, maka mereka hanya dapat meminta dua dewa pertempuran lainnya untuk mengambil tindakan. Si Muyu mengangguk dan berkata, tidak hanya itu, tetapi ada juga dewa pertempuran klan Tianfeng kuno, dewa pertempuran keluarga Lan, dan 4 dewa pertempuran dapat memandang rendah dia bersama. Si Muyu mengatakannya dengan santai, tetapi itu menyebabkan lapisan keringat dingin mengalir di punggung Xiaoya. Apakah ini rencana si Muyu? Dikombinasikan dengan dewa pertempuran digital untuk menargetkan mereka pada saat yang sama, jika dia tidak muncul di klan Yao kali ini, mungkin 7 pusat kekuatan tingkat dewa yang bertarung akan berada di paviliun gelap. Pada saat itu, sama sekali tidak ada ruang bagi mereka untuk melawan. Si Muyu memandang Xiaoya dan berkata, aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku, jadi tolong bekerja sama denganku. Kesempatannya hanya sekali ini, jika kamu bersikeras mengambil barang-barangku dan tidak mengembalikannya, maka tidak heran, aku kejam. Kesabaran terakhir si Muyu berangsur-angsur menghilang, dan nyala api hitam muncul di tangannya, dan suhu seluruh dunia meningkat dengan cepat pada saat nyala api muncul. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Si Muyu terus mengatakan bahwa semua api surgawi dan air surgawi adalah miliknya, tetapi dewa penciptaan kembali ke benua ini lagi. Namun, ini sama sekali tidak mungkin, dewa pencipta telah lama mati, dan tidak mungkin baginya untuk hidup. Namun, jika semua ini salah, dari mana datangnya kemampuannya untuk mengendalikan dunia? Merasakan niat membunuh di tubuh Xiaoya, si Muyu menghela nafas dan berkata, oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Sejujurnya, selalu ada orang yang tidak percaya. Manusia memang seperti ini, merampok seseorang dari tangan orang lain. Jika kamu menumbuhkan sesuatu, kamu selalu berpikir itu milikmu. Jika itu masalahnya, gunakan metodemu untuk merebutnya kembali. Si Muyu melambaikan tangannya, dan api hitam di tangannya tampak hidup, berubah menjadi 9 ular hitam panjang dan bergegas menuju Xiaoya. Wajah Xiaoya berubah, ki pertempuran di tangannya mengembun, pedang es muncul di sampingnya dan menebas ke arah ular api hitam, tetapi ketika pedang es mendekati ular api, mereka langsung melahapnya dengan bersih. Dan pedang es yang terbang ke arah si Muyu juga menghilang secara otomatis. Si Muyu berkata dengan sedikit sarkasme, ini konyol untuk benar-benar ingin menyerangku dengan barang-barangku. Dengan sedikit pegangan di tangan kanan, ular hitam panjang itu bergegas menuju Xiaoya. Di atas rumah Lei, seluruh dunia menjadi sangat sunyi. Semua orang menunggu Xiaoyan untuk membuat keputusan akhir, dan sikap Xiaoyan menentukan hasil dari bencana ini. Bahkan dengan jaminan Huan Xian, orang-orang dari 4 keluarga besar tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Xiaoyan. Meskipun jumlah Immortal Supremes di pihak mereka memiliki keunggulan absolut, kekuatan yang ditampilkan oleh Xiaoyan membuat mereka lebih takut. Sebelum Xiaoyan mulai, mereka hanya bisa dalam keadaan bertahan. Pada saat ini, alis Xiaoyan berkerut rapat, dan sebagian besar situasi saat ini berada di bawah kendalinya. Tindakan menghancurkan 4 keluarga besar pasti akan menyebabkan campur tangan negara adidaya, tetapi kemunculan Huan Xian mengganggu rencana Xiaoyan. Apalagi Xiao Xiao masih jatuh ke tangan Huan Xian. Jika itu adalah 4 keluarga besar, Xiaoyan setidaknya bisa memperjuangkannya, tetapi jika itu adalah Huan Xian, Xiaoyan tidak akan bisa menjamin keselamatan Xiao Xiao. Ketika Xiaoyan sedikit ragu, sesosok secara bertahap mendarat di sebelah Xiaoyan, dan itu adalah Suner. Suner memandang Xiaoyan dan menghela nafas, oke, saudara Xiaoyan, mari kita akhiri masalah ini. Ini yang Yun Yun maksud, sudah cukup. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, ada sedikit kejutan di matanya, tetapi Suner sudah berjalan ke Xiaoyan dan berkata kepada keluarga Lei dan yang lainnya, kamu telah menghancurkan Tianfu, dan sekarang menghancurkan keluargamu bisa menjadi dianggap sebagai memberi Tianfu hadiah. Dijelaskan, masalah di antara kita, ini adalah akhir. Namun, aku tidak ingin hal yang sama terjadi 2 kali. Jika ada waktu berikutnya, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kata-kata Suner menyebar ke seluruh keluarga Lei, dan semua orang tercengang. Banyak orang siap untuk memusnahkan klan mereka, tetapi tidak ada yang mengira hasilnya akan seperti itu. Xiaoyan juga sedikit bingung dengan tindakan Suner, meskipun ada banyak kesulitan di depannya, Xiaoyan tidak akan berdamai lagi. Pada saat ini, Immortal Supremes dari 4 keluarga besar memandang Suner dan Xiaoyan dengan kebingungan yang dalam. Apa yang terjadi, dan mengapa sikap Xiaoyan berubah begitu dramatis dalam waktu singkat? Masalah ini sudah berakhir. Penatua Huomu memandang Suner dan menelan ludah. Meskipun kalimat ini tidak keluar dari mulut Xiaoyan, tetapi menilai dari kurangnya sanggahan Xiaoyan, tidak peduli seberapa enggan Xiaoyan di dalam hatinya, dia setidaknya menyetujui solusi ini. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia hanya ingin memanfaatkan ketidaksiapan kita, sehingga kita bisa dimusnahkan. Ini adalah perseteruan hidup dan mati, bagaimana kamu bisa membiarkannya begitu saja?
Jika kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka, saya berjanji Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda. Jin Tianen memandang Sun Er dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Sun Er, maka keluarga Jin mereka telah menjadi korban perselisihan ini. Dia tidak berdamai, dan dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Jika ikan mati dan jaringnya putus, bahkan jika seluruh keluarga dihancurkan, sangat tidak mungkin hanya satu dari mereka yang dihancurkan, keempat keluarga harus dihancurkan bersama. Tentu saja, yang paling dia harapkan adalah mengumpulkan semua kekuatan dari tiga keluarga lainnya bersama-sama, benar-benar membunuh Xiao Yan, dan membalas pemusnahan keluarga. Setelah Sun Er mengucapkan kata-kata itu, orang yang awalnya keberatan tentu saja Jin Tianen. Meskipun kata-kata gadis itu membuat kami merasa sangat bersyukur, kami masih membutuhkan alasan. Jika gadis itu tidak dapat memberi kami penjelasan yang masuk akal, saya khawatir kami tidak dapat mempercayai gadis itu. Bencana di Tianfu memang kesalahan kami. Kami memiliki balas dendam kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi, hanya berharap orang yang tidak bersalah tidak terlibat. Pada saat ini, Immortal Supreme dari keluarga Sui juga berdiri dan membungkuk kepada Sun Er. Perseteruan antara hidup dan mati hanyalah solusi satu kalimat, yang benar-benar tidak bisa dipahami. Sun Er memandang Immortal Supremes di depannya dan berkata, dengan keterlibatan Magic Immortal, Alchemist Guild, dan Dark Pavilion, bahkan jika kami ingin menghancurkanmu, kami tidak bisa melakukannya. Terlebih lagi, jika kami ingin menghancurkan Anda, ini hanya masalah antara suami dan istri kami, dan itu tidak ada hubungannya dengan Tianfu. Karena Tuan Tianfu tidak mau mengejar masalah ini, maka kami tidak perlu terus bertarung. Petik 2. Sun Er melihat Immortal Supremes di depannya dan menjelaskan alasannya. Ini adalah arti dari Tuhan Surgawi. Semua orang terkejut lagi ketika mereka mendengar kalimat ini. Orang yang paling membenci mereka di Tianfu seharusnya adalah Tuan Tianfu, tetapi mengapa Tuan Tianfu membantu mereka? Lalu mengapa Tuan Tianfu? Beberapa penatua tidak bisa tidak bertanya. Melihat seluruh situasi pertempuran, tidak ada satupun Immortal Supreme milik Tianfu. Qin Ying dan King Xuan dari klan iblis telah muncul, tetapi mereka bukan orang-orang yang termasuk Tianfu. Sebenarnya ada 3 Immortal Supremes di Tianfu, tetapi tidak satu pun dari ketiga Immortal Supremes ini ada di sini. Meskipun apa yang dikatakan Sun Er tidak terlalu meyakinkan, itu adalah satu-satunya alasan mengapa sikap Xiao Yan berubah. Adapun alasannya, saya tidak tahu. Jika Anda ingin tahu, Anda bisa menunggu sampai Tianfu dibangun kembali dan bertanya secara langsung. Sun Er memandang sekelompok orang di depannya dan berkata, tentu saja, jika kamu ingin melanjutkan perang, maka kami akan menemanimu juga. Tapi harganya, kamu harus sombong. Ketika kata-kata Sun Er jatuh, Penatua Huomu buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, penguasa Tianfu adalah benar, dan menghancurkan Tianfu adalah kesalahan kita di masa lalu. Di masa depan, selama Tianfu tidak mempermalukan kita, maka kita tidak akan menjadi musuh Tianfu selama beberapa generasi. Jika ada sesuatu yang berguna bagi kita, kita pasti akan membantu. Kebajikan Tianfu, setelah kami menyelesaikan klan, kami pasti akan datang untuk meminta maaf secara pribadi. Di masa depan, jika ada tempat yang dapat berguna bagi kami akan melewati api dan air, dan kami tidak akan ragu. Immortal Supreme dari keluarga Sui juga membungkukkan tangannya ke jalan Sun Er. Mulai sekarang, jika Tianfu dapat melepaskan masa lalu, maka keluargamu kita pasti akan menjadi teman Tianfu. 2 pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi dari keluargamu juga dengan sopan berkata kepada Sun Er. Hanya karena kata-kata Sun Er, suasana yang semula tegang benar-benar mereda. Hanya wajah satu orang yang terdistorsi, dan itu adalah Jin Tianen. Apa ini? Menghancurkan keluarganya, tetapi memperlakukan 3 keluarga besar yang juga berpartisipasi dalam penghancuran Tianfu, apa ini? Dan Gu Xuantong dan rombongannya dalam kehampaan juga menghela nafas lega ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka awalnya berpikir bahwa ada pertempuran yang sulit untuk dilawan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sun Er hanya akan mengatakan beberapa patah kata. Untuk pertempuran yang akan pecah, dengan kedatangan Sun Er, suasana di tempat kejadian berangsur-angsur mereda. Setelah pertempuran ini dimulai, skala keterlibatan akan melebihi harapan semua orang, dan pemandangannya akan menjadi semakin tidak terkendali. Tapi berita yang dibawa oleh Sun Er ini membuat pertempuran ini dihindari. Dan Xiao Yan merasakan permusuhan dari Immortal Supremes mulai menghilang, dan ada sedikit keengganan di matanya, tapi bagaimanapun juga dia tetap menekannya. Meskipun Sun Er tidak tahu alasan melakukan ini, dia hanya bisa menerima hasil ini saat ini. Selain itu, Xiao Yan juga sangat jelas bahwa jika pertempuran ini berlanjut, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa 4 keluarga besar dapat sepenuhnya dihapus dari benua penciptaan. Bagaimanapun, bahkan keluarga Jin, yang telah dibasmi oleh Xiao Yan, masih memiliki banyak kekuatan yang tersebar di seluruh benua.
Oleh karena itu, rekonsiliasi ini, meskipun Xiaoyan tidak mau, harus mengakui bahwa ini adalah cara terbaik untuk menyelesaikan situasi di depannya. Dan mata Xiaoyan berangsur-angsur beralih ke Huan Xian. Keluhan antara Xiaoyan dan 4 keluarga besar dapat dikesampingkan untuk saat ini, tetapi tidak peduli apa, Xiao Xiao harus dibawa kembali dari tangan Huan Xian. Karena Yang Mulia menginginkan api surgawi pada saya, maka datang dan ambil sendiri. Dengan kemampuan Anda mungkin tidak perlu menggunakan seorang gadis kecil sebagai sandera. Xiaoyan memandang Huan Xian di depannya, dan ada sedikit ketakutan di wajahnya. Xiaoyan hanya melihat Huan Xian beraksi sekali, dan itu ada di klan obat. Dia memiliki alam hantu dari alam dewa yang bahkan tidak dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang bertarung. Di alam dewanya, jika dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dia akan jatuh ke dalam ilusi, dan bahkan mungkin menyerang pasangannya sendiri. Orang seperti itu benar-benar sangat berbahaya, seseorang sebanding dengan tentara. Namun, hubungan antara dia dan Si Wei juga merupakan misteri besar di hati Xiaoyan. Dilihat dari beberapa hal, Xiaoyan samar-samar merasa bahwa Si Wei dan Huan Xian mungkin kepribadian ganda orang yang sama. Kepribadian tingkat pertama baik dan polos, dan mahir dalam semua jenis bahan obat di benua penciptaan, kepribadian tingkat lain jahat dan aneh, dan memiliki kemampuan untuk hampir menghancurkan dunia. Seseorang memiliki dua kepribadian yang sangat berlawanan, tentu saja, ini adalah pertama kalinya Xiaoyan bertemu. Tidak ada cara bagi orang seperti itu untuk hanya menilai apakah itu baik atau jahat, bagaimanapun juga, kepribadian yang berbeda akan menunjukkan perilaku yang berbeda. Tentu saja, justru karena penampilan kepribadian ganda itulah Xiaoyan merasa sangat sulit. Karena tidak ada yang tahu kapan Huan Xian di depannya akan menjadi Si Wei yang pemalu dan pengecut. Namun, semua ini hanyalah tebakan yang dibuat oleh Xiaoyan berdasarkan informasi saat ini. Apa yang terjadi, saya khawatir hanya Si Wei yang tahu. Dan saat kata-kata Xiaoyan jatuh, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Huan Xian yang masih duduk di atap. Aliansi 4 Dewa, 4 pembangkit tenaga listrik teratas di benua penciptaan, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat agung abadi adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Dan Xiaoyan juga memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Xiaoyan berani menantang 4 keluarga besar sendirian untuk menantang Immortal Supreme Powerhouse. Xiaoyan luar biasa. Duel antara dua pembangkit tenaga listrik seperti itu tidak diragukan lagi merupakan duel yang mendebarkan. Namun, ini bukan hal yang baik untuk orang-orang dari keluarga Lei. Itu tidak akan menjadi hal yang baik untuk dua pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi ini terjadi pada keluarga Lei. Pada saat ini, Jin Tianen secara bertahap meninggalkan barisan 4 keluarga besar, dan matanya dibanjiri darah. Pada saat ini, 3 keluarga besar tidak diragukan lagi telah memutuskan untuk menetap, dan tidak mungkin bagi mereka untuk melawan Xiaoyan. Saat ini, dia hanya bisa menantikan pertempuran antara Huan Xian dan Xiaoyan. Menurutnya, meskipun Xiaoyan memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sihir abadi di antara 4 dewa. Ketika keduanya berhadapan, itu adalah kesempatannya untuk membunuh Xiaoyan dengan satu pukulan ketika dia tidak hati-hati. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu benar-benar sia-sia untuk membalas dendam. Dan ketika Xiaoyan menemukan Huan Xian akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan, sepasang pupil merah darah menunjukkan sedikit keanehan. 45 tahun tidak meninggalkan jejak di wajahnya, dan waktu tidak berpengaruh padanya. Ada banyak orang yang ingin membunuhmu, tapi aku tidak perlu melakukannya sendiri. Namun, karena kamu sangat aktif, jika kamu tidak bertarung, aku akan terlihat sedikit pelit. Huan Xian menatap Xiaoyan, bulu matanya yang panjang sedikit bergetar, luasnya kekuatan jiwa langsung menyapu seluruh dunia. Xiaoyan juga merasa sedikit linglung ketika dia bertemu dengan mata merah darah Huan Xian, tapi ini bukan hal yang paling menakutkan, tapi Xiaoyan merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas energi dan ruang di sekitarnya. Alasan mengapa pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi abadi dapat memiliki kekuatan tempur yang kuat adalah karena mereka mengendalikan energi langit dan bumi di luar orang biasa. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan merasa bahwa energi dunia di sekitarnya tampaknya telah menemukan tuannya dan tidak berada di bawah kendalinya. Orang yang merasakan hal ini bukan hanya Xiaoyan, tapi Immortal Supremes yang hadir saat ini semuanya merasakan hal ini. Hanya saja tingkat perasaan tidak sama. Dan tubuh Xiaoyan juga ditutupi dengan lapisan doqi. Apa yang ditunjukkan Huan Xian sebelumnya adalah ilusinya, tetapi seberapa kuat serangannya, tidak ada yang tahu. Tapi, di detik berikutnya, semuanya kembali normal. Sinar cahaya merah darah di mata Huan Xian benar-benar menghilang, dan mata menyihir asli menjadi jernih, dan sepasang ikat rambut merah darah yang diikat di bagian atas kepala sekali lagi menjadi putih bersih, dan seluruh tubuh menjadi putih bersih, benar-benar putih. Napasnya juga tertahan. Tidak ada momentum agresif seperti sebelumnya. Kakak bilang dia menyerah dan tidak akan melawanmu.
Ambil saja, tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Gadis di depannya berkedip, menatapnya seolah-olah dia mengatakan masalah yang sangat serius. Kakak perempuan, mengaku kalah, berhenti berjuang. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata ini, dia hampir ingin mengutuk. Bahkan dia merasa sulit untuk menghadapi momentum barusan, tetapi sekarang dia benar-benar mengatakan tidak untuk bertarung. Kejutan yang dibawa Xiaoyan tidak kurang dari kejutan bagi 4 keluarga besar ketika Suner mengucapkan kata-kata ini. Namun, Xiaoyan sudah tahu bahwa gadis di depannya seharusnya adalah Si Wei, yang mereka kenal. Ayo pergi, aku akan membantumu membalas dendam lain kali. Tentu saja, jika kamu mau, kamu juga bisa melangkah maju dengan pedang panjang di tanganmu dan menusuk tenggorokannya. Kata Si Wei sambil menatap Fan Jinglin di depannya. Xiao Xiao, cepat kemari. Xiaoyan mau tak mau berkata kepada Xiao Xiao melihat pemandangan ini. Kekuatan Fan Jinglin bagus, tetapi tanpa kendala dari Immortal Supreme, Xiao Xiao bukannya tidak berdaya, Xiaoyan tentu saja berharap Xiao Xiao akan segera datang ke sisinya. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Fan Jinglin telah mengarah langsung ke tenggorokan Xiao Xiao, hanya perlu maju sedikit, energi pedang yang tajam sudah cukup untuk menembus tenggorokan Xiao Xiao. Xiaoyan melihat semua ini dan sedikit cemas, mengingatkan Xiao Xiao untuk segera kembali ke sisinya. Tentu saja, Xiaoyan juga memiliki cara untuk menjamin keuntungan, yaitu penggantian. Tanpa campur tangan Huan Xian, hanya Fan Jinglin yang tidak dapat mencegah Xiaoyan menggunakan pengganti. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.